Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Jami' Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Masjid Jami' dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajridus Sharih di Ahaditsul Jami' Sahih, yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari yang diringkas oleh Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Melanjutkan masih kitab As-Salah berkaitan dengan hadis-hadis tentang masjid. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-mururi fil masjid, bab melewati masjid, bab melewati masjid. Jadi bab ini berkaitan dengan adab seorang muslim ketika melewati masjid atau ketika memasuki masjid, dan bab ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya. Beliau membawakan sebuah hadis. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa, beliau bernama Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, yang wafat pada tahun 42 Hijriah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Yaman, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu qala, Nabi SAW bersabda, man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang melewati masjid-masjid kami, au aswakina, atau melewati pasar-pasar kami, binablin, dengan membawa busur panah, dengan membawa busur panah, fal ya'khud ala nisalihah, maka hendaknya dia memegang ujung panahnya, la ya'kir bikafihi muslimah, agar tidak mencelakai, melukai seorang muslim. Hadis ini ayyuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum memberikan pelajaran kepada kita tentang adab, salah satu adab dari adab ketika melewati masjid atau memasuki masjid dan kita membawa sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Di sini disebutkan contoh seperti membawa busur panah. Yang kita tahu bahasanya busur panah ada bagian yang tajam, yaitu bagian ujungnya yang bisa mencelakai orang lain, bisa mencelakai atau melukai orang lain. Karena itu Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti agar jangan melukai orang lain,
apalagi sedang berada di tempat yang mulia yaitu masjid. Dan ini bukan hanya berlaku di masjid saja, tapi di tempat-tempat yang ramai seperti pasar. Karena disebutkan di sini au aswakina, atau di pasar-pasar kami. Jadi larangan membawa sesuatu yang membahayakan orang lain ini bukan hanya berlaku di masjid saja, tapi juga di tempat-tempat umum, di tempat-tempat ramai. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Karena itu diantara kaidah dari kaidah syariat Islam, dari kaidah agama kita, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, yaitu segala yang membahayakan itu harus dihilangkan, termasuk sesuatu yang membahayakan bagi saudara kita sesama muslim. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu yaitu muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Maka diantara hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain terluka yaitu membawa sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW dalam rangka sadd lidari'ah. Dalam rangka sadd lidari'ah yaitu menutup jalan terjadinya sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Maka dalam hadis ini Rasulullah menyuruh siapapun dari umatnya agar memperhatikan keselamatan saudaranya sama muslim atau manusia secara umum, khususnya ketika berada di tempat-tempat yang umum, terkhusus ketika di masjid atau melewati masjid yang di situ banyak orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai melukai mereka dengan membawa barang-barang yang bisa atau sesuatu yang bisa melukai orang lain, diantaranya seperti an-nabil, yaitu busur panah. Maka bisa dikiaskan segala sesuatu yang bisa melukai orang lain, hendaknya seorang berhati-hati. Hendaknya seorang berhati-hati, bukan berarti nggak boleh membawa sesuatu yang berbahaya, boleh, tapi harus dijaga. Jangan sampai melukai orang lain atau membahayakan orang lain. Termasuk sesuatu yang sering kita saksikan, misalnya orang yang memasuki masjid dengan membawa kursi roda, biasa di Masjidil Haram atau masjid-masjid besar, atau membawa kursi yang mungkin di situ ada ujungnya, ada besinya, ada bagian-bagian yang tajam yang berujung. Ini jangan sampai melukai orang lain. Hendaknya berhati-hati dan jangan sampai melukai orang lain. Atau ketika nggak bisa sholat dengan berdiri, namun sholat dengan duduk dengan membawa kursi, karena nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud kecuali duduk di atas kursi. Jangan sampai kursi yang dia duduki melukai orang lain. Hendaknya waspada dan menjaga dirinya atau apa yang dia bawa, jangan sampai melukai orang lain. Ini diantara adab ketika melewati atau masuki masjid. Ini menunjukkan begitu indahnya agama Islam, begitu indahnya agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat manusia. Selanjutnya bab asy-syi'ri fil masjid. Bab tentang melantunkan syair di masjid. Ya, hukum bersyair di masjid. Apa hukumnya? Syair merupakan kalimat yang apabila baik, maka apabila yang baik seperti nasihat atau syair yang berisikan ilmu, ringkasan-ringkasan ilmu atau istilahnya mandumah, ini baik dan boleh dikaji di masjid. Di mana antum sebagian taklim di masjid ini syarah dari mandumah, syarah dari mandumah. Maka ini bagian dari syair, bagian dari syair yang diperbolehkan untuk dibacakan, dijelaskan di masjid. Dan juga terkadang ada syair yang tidak baik,
seperti syair yang isinya rayuan gombal atau syair yang di situ atau terdapat gulu terhadap tokoh-tokoh tertentu, bahkan gulu kepada Rasulullah SAW, sehingga menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak syair-syair yang terdapat gulu atau melampaui batas sehingga menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syair yang dilarang, syair yang dilarang untuk diucapkan atau dilantunkan di masjid. Maka syair hukumnya sebagaimana ucapan pada umumnya, ada yang baik, ada yang buruk. Apabila baik maka boleh diucapkan di masjid, apabila buruk maka tidak boleh. Ini menunjukkan hendaknya seorang muslim memuliakan masjid. Beliau membawakan sebuah hadis dari Hassan ibn Sabit. Qala rahimallahu taala an Hassan ibn Sabit, beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang ahli syair. Masuk sahabat Nabi SAW yang ahli syair, dan separuh dari umur beliau berada dalam agama sebelum beliau masuk Islam. Beliau seperti umumnya orang-orang Arab, yaitu menyembah berhala. Separuh umur beliau berada di atas hidayah, yaitu Islam. Jadi beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang melalui dua fase dari kehidupan beliau. Setengah dari umur beliau berada di atas kejahiliaan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan setengah dari umurnya beliau berada di atas agama Islam sampai beliau wafat radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di masa khilafah Ali radhiyallahu taala anhu antara tahun 35 sampai 40 Hijriah. An Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, syahada Abu Hurairah. Beliau meminta persaksian kepada Abu Hurairah. Beliau berkata, anshuduka Allah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal sami'ta Rasulullah SAW yaqul, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Hasan, artinya apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, wahai Hasan, ajib an Rasulullah SAW, penuhilah perintah Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW menyuruh Hasan untuk membalas hija, yaitu syair yang isinya celaan kepada kaum muslimin ketika perang Fathu Makkah. Ketika perang Fathu Makkah, sebelum terjadinya perang, orang-orang kafir Quraisy mencela kaum muslimin dengan syair-syair mereka. Maka Rasulullah SAW menyuruh Hasan yang merupakan ahli syair untuk membalas celaan-celaan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kuatkanlah dia, dukunglah dia dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Dengan Jibril, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menguatkan Hasan ibn Sabit agar bisa membalas hijaknya atau celaan orang-orang kafir Quraisy ketika Fathu Makkah. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Hasan ibn Sabit yang merupakan pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika perang Fathu Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menjawab, na'am. Iya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengar, menyaksikan, khususnya ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW menyuruh Hasan untuk membalas hijaknya orang-orang kafir Quraisy karena mereka mencela Islam dengan syair-syair mereka, mencela Islam dan kaum muslimin dengan syair-syair mereka. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kaum muslimin mampu menaklukkan kota Mekah, dan sejak saat itu tidak ada lagi kesyirikan di kota Mekah. Dan bahkan
para pembesar-pembesar Quraisy masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan bahkan mereka menyerahkan diri mereka, nggak sampai melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama khilaf, apakah Fathu Makkah ini disebut perang ataukah tidak? Karena kalau disebut perang memang para kaum muslimin membawa senjata. Kalau disebut bukan perang, memang nggak sampai terjadi perang, Karena itu ada khilaf di antara para ulama terkait Fathu Makkah apa termasuk ghazwah, termasuk perang ataukah tidak. Karena banyak dari orang-orang kafir Quraisy yang menyerah. Banyak dari mereka yang menyerah tatkala melihat pasukan kaum muslimin yang begitu banyak yang mengepung Mekah pada saat itu, sehingga mereka merasa ketakutan sampai ada yang berlindung di balik tirai Ka'bah, yaitu Ibnu Khatal, termasuk orang yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, disuruh agar diburu sampai meninggal, sampai bergelantung di sitar Ka'bah karena takut dibunuh oleh kaum muslimin. Akhirnya dibunuh karena pernah mencela Islam, Ini termasuk orang yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya melantunkan syair atau mengucapkan syair ketika di masjid, dengan catatan syair yang dia ucapkan adalah syair yang mengandung kebaikan, tidak syair yang berisikan keburukan atau kalimat-kalimat yang haram yang bisa mengantarkan seorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, atau mensifati wanita. Ini banyak syair-syair yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syair ghazal. Ada syair namanya syair ghazal yang berisi tentang rayuan-rayuan atau mensifati sifat wanita. Ini yang diharamkan oleh Islam terkait masalah syair. Intinya syair apabila baik maka diperbolehkan dilantunkan atau diucapkan di masjid. Terutama syair yang berisikan ilmu seperti mandumah. Ini boleh. Jadi Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini boleh melantunkan syair atau membacakan syair di masjid. Karena dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengingkari seorang yang mengucapkan syair di masjid. Di masjid kemudian dibantah dengan hadis ini. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang yang lebih baik darimu membolehkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis ini. Ya Hasan ajib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, bab ashabil khirabi fil masjid. Bab ashabil khirabi fil masjid. Maksud dari bab ini yaitu tentang bolehnya menggunakan atau bermain dengan alat-alat perang seperti tombak di dalam masjid dalam rangka latihan perang. Ashabul khirabi fil masjid, yaitu tentang orang-orang yang membawa tombak atau berlatih peralatan perang di dalam masjid, tentunya di luar waktu sholat, sholat. Beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku melihat Rasulullah SAW pada suatu hari ala babi hujrati. Beliau berada di pintu rumahku atau kamarku. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Sedangkan para budak dari Habasyah mereka bermain-main di masjid. Jadi Rasulullah SAW sedang melihat
para pemuda atau para budak dari Habasyah sedang berlatih di masjid. Wa Rasulullah SAW yasturuni biridai, dan Rasulullah SAW menutupiku dengan selendangnya. Menutupiku dengan selendangnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha penasaran apa yang sedang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menutupi Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah ingin melihat permainan mereka, bukan ingin melihat yakni wajah-wajah mereka. Wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi anduru ila labihim. Kemudian di sini dijelaskan oleh Aisyah. Jadi maksud Aisyah, niat Aisyah adalah untuk melihat permainan mereka. Anduru ila laibihim. Aku ingin melihat permainan mereka atau latihan mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yal'abuna bihirabihim. Dijelaskan bahwasanya mereka sedang bermain atau sedang berlatih tombak, yaitu alat, salah satu dari alat-alat perang, hirab. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini bolehnya berlatih alat-alat atau senjata-senjata yang biasa digunakan dalam peperangan ketika di dalam masjid. Tentunya senjata yang tidak membahayakan seperti senjata-senjata yang ada di zaman sekarang. Rudal, bom, nggak mungkin latihan di masjid, hancur masjidnya. Maka di antara yang diperbolehkan yaitu seperti tombak, pedang. Nah, ini diperbolehkan. Berlatih bela diri di masjid, tentunya di luar waktu sholat, di luar waktu sholat. Ini dibolehkan berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini. Di antara faedah dari hadis ini, dilarang seorang wanita melihat lawan jenisnya yang bukan mahram. Dilarang bagi wanita, atau sebaliknya dilarang bagi lelaki melihat lawan jenisnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan kita. Wa qulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan katakanlah, sampaikanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan juga Allah berfirman untuk kaum mukminat, wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah, sampaikanlah kepada para mukminat, wanita-wanita mukminat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Karena itu Rasulullah SAW menutupi Aisyah dengan selendangnya ketika penasaran mau melihat apa yang terjadi di masjid, karena rumah Rasulullah dengan Aisyah sangat dekat sekali dengan masjid. Tinggal buka tirai bisa melihat apa yang ada di dalam masjid. Padahal Aisyah dijelaskan di sini anduru ila laibihim. Cuma pengen lihat permainan mereka, bukan lihat wajah-wajah mereka. Baik. Maka segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi Islam seperti latihan perang itu boleh. Jadi kita juga disyariatkan untuk berlatih, berlatih senjata. Karena itu diantara lomba atau olahraga yang dibolehkan, bahkan disyariatkan dalam Islam, disunahkan dalam Islam, yaitu lomba memanah atau olahraga memanah, menunggang kuda. Ini diantara perlombaan atau olahraga yang disunahkan di dalam Islam dalam rangka mempersiapkan diri untuk jihad fi sabilillah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita di antara sunnah Nabi SAW ada yang namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Karena Nabi SAW tidak melarang mereka, bahkan melihat permainan mereka ketika di masjid. Melihat mereka latihan atau bermain di masjid, yaitu bermain senjata atau berlatih senjata perang, karena itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya ketika perang atau jihad. Ketika ada panggilan jihad sedangkan kaum muslimin belum siap, maka yang terjadi akan apa? Yang terjadi apa? Ya kekalahan, karena nggak siap.
Karena itu diantara persiapan kaum muslimin yaitu melatih diri, melatih kekuatan, berlatih senjata agar ketika ada panggilan jihad sudah siap baik secara mental maupun kekuatan. Selanjutnya bab at-taqadi wal mulazama fil masjid. Maksudnya di sini bab tentang hukum menuntut atau menagih hutang. Maksud dari at-taqadi di sini adalah menagih hutang dan memastikan orang tersebut membayar hutang. Namun di masjid apa hukumnya? Apa hukumnya? Yaitu menagih hutang di masjid atau memastikan orang hutangnya dalam keadaan di masjid, karena bisa jadi nggak ketemu kecuali di masjid, kecuali ada orang ditemui atau sembunyi karena takut ditagih, ketemu di masjid. Nah, ini hukumnya apa? Menagih hutang ketika di masjid. Beliau membawakan sebuah hadis, qala rahimahullah taala an Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Beliau juga termasuk ahli syair, sahabat yang pandai bersyair, dan termasuk sahabat yang pernah dihajar oleh Rasulullah SAW, pernah didiemin oleh Rasulullah SAW. Bahkan semua penduduk Madinah pernah mendiamkan beliau, termasuk istrinya, sampai pengen keluar dari Madinah, sampai terdengar kabar dari luar dan menawarkan agar dia keluar dari Madinah dan masuk di agama mereka. Sampai terdengar oleh orang kafir, sampai ditawarkan agar keluar dari Madinah, karena semua kaum muslimin yang ada di Madinah ikut Rasulullah SAW untuk menghajar Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena tidak ikut perang, lambat perang dan nggak punya udur. Perang apa? Perang Tabuk, kalau salah perang Tabuk. Sampai sebulan lebih, akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berisikan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik, sehingga yang tadinya dihajar akhirnya Rasulullah SAW memaafkan Ka'ab bin Malik dengan turunnya ayat tersebut. Dan ada dua sahabat lagi sahabat yang lainnya juga ada yang dihajar oleh Rasulullah SAW, karena ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Annahu taqadha ibna Abi Hadrat dainan. Beliau menagih Ibnu Abi Hadrat, yaitu hutang Ibnu Abi Hadrat. Jadi Ka'ab bin Malik menagih hutang Ibnu Abi Hadrat. Ibnu Abi Hadrat beliau bernama Abdullah ibn Salamah. Annahu taqadha ibnu Abi Hadrat, biasa dipanggil Ibnu Abi Hadrat, namun nama aslinya adalah Abdullah ibn Salamah. Kana lahu alaihi fi masjid. Jadi beliau, yaitu Ka'ab bin Malik, menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat ketika keduanya di masjid, berada di masjid. Fartafa'at aswatuhuma, sampai masing-masing suara dari mereka meninggi. Satunya saling berbantah-bantahan. Yang satunya mungkin cari-cari alasan, yang satunya butuh karena saking butuhnya, sampai suara mereka meninggi. Di sini lugawiyah. Kenapa pakai jamak? Aswatuhuma. Pakai jamak. Ini menunjukkan boleh memakai jamak meskipun suaranya berasal dari 2 orang. Harusnya fartafa'at sautahuma. Fartafa'at sautahuma, pakai tasniyah. Tapi di sini dengan jamak. Mungkin dihitung bantah-bantahan mereka atau suara mereka yang saling bantah-bantahan ketika di masjid.
Fartafa'at aswatum. Ini sama seperti dalam Al-Qur'an. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Faqad sagat qulubukuma. Ayat yang ada di surat Tahrim tentang Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jika kalian berdua bertaubat, faqad sagat qulubukuma. Maka sungguh hati kalian berdua sudah berpaling kepada kebenaran. Telah berpaling kepada kebenaran. Artinya disuruh bertaubat. Bisa dilihat tentang kisahnya tentang apa yang terjadi antara Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha di surat At-Tahrim. Jadi pakai jamak. Pakai jamak. Harusnya apa? Tasniyah. Menunjukkan boleh di dalam bahasa Arab boleh. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu, karena saling apa? Meninggi suaranya sampai didengar oleh Rasulullah sallallahu. Wa fi baitihi. Dan Rasulullah sallallahu sedang dalam rumahnya. Sedang berada di dalam rumahnya. Karena rumah Rasulullah sallallahu sangat dekat dengan masjid. Ketika mendengar keributan, beliau langsung keluar. Fa kharaja ilaihima. Maka Rasulullah sallallahu keluar menemui keduanya. Hatta kasyafa sijfa hujratihi, sampai Rasulullah membuka tirai rumah beliau. Fanada, maka Rasulullah SAW memanggil Ka'ab, ya Ka'bu. Qala labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala da' min dainika hada, bebaskanlah hutangmu ini. Rasulullah SAW ingin mendamaikan antara Ka'ab dengan Ibnu Abi Hadrat, ingin mendamaikan. Wa auma ilaihi, kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Ka'ab ibn Malik, karena beliau merasa keberatan untuk apa? Untuk membebaskan atau merelakan hutangnya sahabat Ibnu Abi Hadrat. Faqala ay asyatar. Jadi beliau mengisyaratkan agar dikurangi setengah saja. Jadi tetap bayar tapi dikurangi setengah saja. Qala qad fa'altu ya Rasulullah. Maka Ka'ab ibn Malik mengatakan, aku telah melaksanakan ya Rasulullah SAW. Aku menuruti perintahmu ya Rasulullah SAW. Maksudnya. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abi Hadrat, kum faqdihi, bayar hutangmu. Berdirilah dan sekarang bayar hutangmu. Maksudnya sekarang bayarlah hutangmu. Karena sudah dikasih keringatan, yaitu berapa? Setengah dari hutangnya dibebaskan oleh Ka'ab ibn Malik. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum, Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya meninggikan suara, namun dengan syarat ada sesuatu yang apa? Yang menjadikan alasan kenapa dia meninggikan suara, seperti dalam kasus ini. Seperti dalam kasus ini. Maka termasuk meninggikan suara di dalam masjid dalam hal-hal yang bermanfaat, yang bermaslahat, seperti ketika taklim. Gak mungkin kita taklim gak pakai speaker, gak pakai pengeras suara. Maka dikecualikan. Namun secara hukum asal nggak boleh membuat keributan, keonaran di masjid. Ini secara hukum asal. Namun di waktu-waktu atau di momen-momen tertentu, keadaan-keadaan tertentu, boleh. Seperti yang terjadi antara Ka'ab bin Malik dan Ibnu Abi Hadrat. Karena bisa jadi Ka'ab bin Malik nggak bisa bertemu dengan Ibnu Abi Hadrat kecuali di masjid. Sehingga terjadilah apa yang terjadi tadi, saling berbalik dan saling meninggikan suara. Satunya pengen hutangnya dibayar, satunya minta udur karena belum bisa bayar, sampai didengar oleh Rasulullah SAW. Dan di antara faedah dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW mendamaikan dua orang ini. Ini menunjukkan seorang Muslim ketika mendapati saudaranya saling berselisih hendaknya didamaikan. Didamaikan, jangan dibiarkan atau bahkan diadu, malah ribut lagi. Ribut. Harusnya didamaikan, jangan malah diadu. Bagaimana contoh Rasulullah SAW ketika mendapati dua sahabat yang sedang berselisih di dalam masjid karena perkara hutang, maka Rasulullah SAW pun keluar.
keluar untuk mendamaikan keduanya. Ketika Rasulullah SAW melihat Ka'ab bin Malik merasa berat kalau membebaskan hutangnya, merelakan semua hutang siapa? Ibnu Abi Hadrat, maka Rasulullah SAW memberikan isyarat untuk mengurangi setengahnya saja, mengurangi setengahnya saja. Dan Ibnu Abi Hadrat pun disuruh Rasulullah SAW untuk membayar setengahnya. Akhirnya Rasulullah SAW bisa mendamaikan dua sahabat tadi yang sedang berselisih di masjid. Dan juga hadis ini memberikan kita pelajaran tentang janganlah kita menggampangkan dalam berhutang. Berhutang boleh, tapi jangan lupa membayar, karena berkaitan dengan hak muslim. Karena Rasulullah SAW pernah ketika ada jenazah yang ingin disolati oleh Rasulullah SAW, beliau bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Apakah jenazah ini punya hutang atau meninggalkan hutang? Maka para sahabat menjawab iya. Maka Rasulullah SAW nggak mau mensolatinya. Shollu ala sahibikum, solati teman kamu, solati teman kalian. Sampai Abu Qatadah berkata kepada Rasulullah SAW, aku yang akan menanggung hutangnya. Aku yang akan menanggung hutangnya. Akhirnya Rasulullah SAW mau mensolati sahabat tersebut. Maka bagi siapapun yang memiliki hutang, jangan lupa membayar. Jangan lupa membayar. Bagi yang dihutangi, jangan takut untuk meminta atau mengingatkan agar dibayar. Karena kasihan nanti kalau dibiarkan, nggak apa-apa, nggak usah ditagih. Nanti di akhirat saja. Kasihan. Kasihan. Jangan sampai dia membawa dosa hutang. Meninggal dalam keadaan belum membayar hutangnya. Karena setiap perkara akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan ketika meninggal jangan sampai membawa hutang, karena urusannya panjang nanti di akhirat. Urusannya panjang di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW nggak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Karena itu jangan sekali-kali, bermudah-mudahan dalam berhutang, dan boleh bagi orang yang dihutangi untuk menagih. Nah sekarang masalahnya apa? Yang ditagih itu lebih galak daripada yang menagih. Yang ditagih itu lebih galak daripada yang menagih. Bahkan terkadang terjadi pembunuhan. Jadi karena ditagih-tagih terus, akhirnya apa? Akhirnya nekat. Orang yang dihutangi malah dibunuh. Nah, ini sering terjadi. Taib. Wallahu taala alam. Apakah boleh setelah sholat duhur kita para santri baku hantam di masjid dalam rangka latihan untuk perang? Baik. Kalau kita ingin menerapkan hadis ini, kita harus melihat kondisi. Kita lihat kondisi ketika di zaman Nabi SAW dengan kondisi kita sekarang di sini. Di ma'had ada tempat untuk apa? Berlatih, berolahraga, ada tempatnya. Ada tempatnya. Dan juga ketika dibolehkan misalnya baku hantam atau latihan perang di masjid, apakah tidak merusak barang-barang yang ada di masjid seperti kipas, lampu dan yang lainnya yang rawan. Jadi jangan kita samakan dengan yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang keadaannya berbeda. Dan sedangkan di ma'had ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk latihan, untuk berlatih, untuk berolahraga daripada apa? Di masjid. Daripada di masjid. Jadi berbeda keadaannya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di sini disebutkan baku hantam. Ini bahasanya baku hantam, ini berkelahi. Berkelahi dalam rangka latihan untuk perang. Perang sama siapa? Baik. Jadi kalau pengen olahraga di tempat olahraga.
jangan di masjid. Kalau berdalil dengan hadis ini, maka berbeda keadaannya dengan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Apalagi di Mahat ada fasilitas untuk berolahraga atau tempat yang biasa digunakan santri untuk berolahraga, agar tidak merusak barang-barang yang ada di masjid. Karena berbeda di zaman kita dengan zaman Rasulullah SAW. Apakah boleh bagi seorang wanita atau istri di mana ia sedang masa iddah untuk bergaul dengan laki-laki? Enggak boleh. Ketika istri sedang iddah atau dalam masa iddah, enggak boleh dia bergaul dengan laki-laki. Karena masih apa? Masih istri dari suaminya selama apa? Selama dia dalam masa iddah. Maka nggak boleh menikah sampai habis masa iddahnya. Sampai habis masa iddahnya. Bahkan dalam keadaan belum bersuami atau masih single, masih jomblo, nggak boleh berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya atau pacaran dan yang lainnya, nggak boleh. Wala taqrabu az-zina, dan janganlah dekati zina. Afwan, apa hukumnya orang sholat dalam keadaan bajunya atau celananya digulung dengan niat agar tidak isbal? Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Boleh tapi makruh. Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena ada hadis yang melarang menggulung rambut atau mengikat rambut dan menggulung kain ketika sholat. Kalau nggak mau isbal ya dipotong sebelum sholat, dipotong, dan jangan apa sampai isbal, agar apa tidak melakukan sesuatu yang makruh, karena ada hadisnya, ada larangan dari Nabi SAW menggulung pakaian ketika sholat dan juga mengikat rambut ketika sholat. Khususnya bagi laki-laki yang rambutnya panjang. Insya Allah nanti akan ada di Sahih Bukhari terkait larangan ini. Tapi hukumnya makruh, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya orang yang menodongkan pisau kepada saudaranya dan ketika dilarang dia berkata cuma bercanda? Enggak boleh. Dan enggak boleh. Jadi larangan ini bukan hanya ketika di masjid, di luar masjid pun enggak boleh. Sebenarnya yang kita sampaikan tadi, enggak boleh kita menodongkan pisau kepada saudara kita meskipun cuma bercanda, enggak boleh. Ada larangannya. Nah, di antaranya adalah keumuman hadis yang kita sampaikan tadi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berapa banyak orang yang bermain-main dengan tujuan bercanda atau enggak ada niatan, akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu mencelakai orang lain tanpa dia sadari. Jadi sesuatu yang membahayakan itu jangan sampai dilakukan, terutama kepada sesama muslim. Apa hukum nasyid dan apakah boleh untuk walimah? Sama seperti syair tadi, tapi nggak boleh diiringi dengan musik. Nah, sekedar syair saja boleh. Apabila baik isinya maka boleh. Apabila isinya baik maka boleh, dan lebih baik membaca Al-Quran daripada nasyid. Dan yang nggak boleh apabila diiringi musik dan isi dari syair tersebut tidak baik. Dan kapan dibolehkan? Rasulullah SAW membolehkan ketika walimah dan ketika hari raya. Ketika hari raya.
yaitu menabuh aduf. Aduf itu rebana ketika walimah dan hari-hari raya. Adapun masalah nasyid, kalau diiringi dengan musik selain dari dua keadaan tadi maka tidak boleh, tidak boleh. Jadi seperti syair pada umumnya. Namun jika tanpa alat musik dan isinya baik maka dibolehkan. Dan mencuupkan diri dengan Al-Quran lebih baik daripada melantunkan nasyid. Baik, wallahu taala alam. Nastafikum. Ya, bisa menjawab semua pertanyaan. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.